Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Oprekers, salam satu hobi. Setelah beberapa pekan tidak upload video, hari ini sengaja saya buatkan video untuk melihat perkembangan anakan bahorok murai batu dengan metode lolohan induk langsung. Sebelum itu saya akan sedikit update perkembangan aviari mini bahorok yang di atas rooftop ini, yaitu saya tambahkan ini adalah tempat kandang jangkrik. Mengapa? Karena ini akan lebih efisien dalam waktu kita. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan wadah jangkrik setiap pagi atau sore kita siapkan. Dengan adanya kandang jangkrik ini, kita hanya langsung beli jangkrik karungan, langsung kita masukkan taruh di sini, sehingga nanti semua burung akan tahu posisinya makanannya dan akan mendekati ke arah kandang jangkrik ini. Nah, ini adalah contoh indukan ketika mau ambil makanan dari kandang jangkrik. Jadi ini relatif lebih aman ya, ketika kita keluar kota misalnya berhari-hari juga cukup aman. Kita bisa masukkan jangkrik satu karung ke situ, dan untuk air juga tidak masalah karena kita menggunakan sirkulasi air dengan filter. Sedangkan untuk wadah-wadah sebelumnya ini saya digunakan untuk cacing tanah, sedangkan yang kecil itu yang dibuat tambahan sebagai extra food yang lain, misalnya kroto atau buat hongkong sekali-kali aja. Sisanya tidak ada lagi kecuali ada pisang kepok ini. Karena di aviari ini selain ada murai batu satu pasang, juga ada cucak jenggot satu pasang dan cucak cungkok juga satu pasang. Nah, ini adalah burung cucak jenggot betina dan cucak jenggot jantannya yang di belakangnya terbang. Nah, untuk anakan murainya sekarang sudah berusia sekitar 4 minggu, hasil lolokan induk ya. Kalau dilihat di sini kelihatannya bodinya lebih bongsor, besar-besar, dan menurut preferensi memang kalau lolohan induk itu keuntungannya dia akan lebih bagus ya, lebih kuat dibanding dengan lolohan tangan. Makanya saya coba untuk langsung menggunakan lolohan induk. Apa sih sebetulnya kelebihan dan kekurangannya? Sebetulnya kekurangannya ada, tapi tidak signifikan, yaitu putaran produksinya atau bertelurnya itu sedikit melambat, tapi tidak terlalu lama. Mungkin hanya 1 minggu lebih lambat, karena kalau kita lihat dengan usia sekitar 4 minggu ini, alhamdulillah si indukan ini sudah mulai mengeram lagi dan telurnya ada 4 di gelodokan sana. Dan kita bisa lihat di sini ada telurnya, ada sekitar 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 telur, alhamdulillah. Ini adalah batch yang keempat. Saya akan cerita sedikit untuk produksi pertama, yaitu 4 telur, dan alhamdulillah 4-4-nya menetas dan menggunakan lolohan tangan, yaitu usia sekitar 6 atau 7 hari atau 1 minggu.
Di situ memang effortnya sangat tinggi ya, karena setiap jam kita harus meloloskan anakan murai selama mungkin sekitar 1 minggu. Setelah itu jedanya mungkin lebih panjang. Tapi itu kan sangat repot kalau kita statusnya bekerja. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ada 4 telur juga. Namun sayang yang 1 telur anakannya kebuang oleh indukan, dan 1 telur lagi gagal menetas atau zong, sehingga hanya keluar 2 yang menetas. Dan itu saya ambil sekitar usia 2 minggu, jadi telat panen. Matanya sudah terbuka, dan itu juga ada effort karena matanya terbuka, si anakan sudah tahu wajah induknya, sudah mengenal, sehingga ketika kita coba untuk meloloh tangan, si anakan itu masih enggan untuk makan. Dan itu 1 atau 2 hari itu kita harus terpaksa menyuapi makanan dengan cara langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Jadi totalnya ada 2. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ada 4 telur. Alhamdulillah semuanya menetas 4 anakannya. Dan sekarang sudah berusia sekitar 4 minggu atau kurang lebih hampir 1 bulan. Mudah-mudahan ini juga sudah mandiri, bisa mematuk sendiri makanannya, dan kita rencana hari ini akan kita panen. Effortnya sebetulnya ketika lolohan induk adalah yang pertama ketika kita memasang ring, karena memasang ring model glodogan yang biasa yang hanya bisa diambil dari depan. Mungkin ada beberapa yang menggunakan kotak, itu lebih enak sebetulnya kalau kita ambil dari sisi belakangnya, jadi si indukan tidak tahu anaknya diambil. Jadi ketika saya ambil dari glodogan, atau malah saya ambil ketika si anakan burung itu sudah mulai belajar terbang. Jadi benar-benar si indukan ini marah ya, sangat marah. Saya diserang terus, setiap saya ambil anakan, karena satu-satu untuk pasang ring, itu saya akan diserang bertubi-tubi. Benar-benar menyerang ya, mendekati sambil mematuk badan saya. Tidak hanya oleh indukan betina, tapi juga oleh jantannya. Dan itu adalah tantangan untuk lolohan indukan. Tantangan kedua adalah ketika panen, sama saja nih. Karena ini ada indukan, masih ada indukan walaupun sudah bertelur. Ini kita akan mengalami kesulitan juga ketika diambil anakan murainya. Pasti si indukan juga akan marah. Dan yang kedua, karena sudah lincah terbang, juga akan susah untuk ditangkap. Kemungkinan saya akan tangkap menggunakan jaring, dan itu pasti akan crowded, rame di aviari ini. Tapi tidak ada jalan lain kecuali itu. Dari saya sendiri pribadi, karena saya posisi bekerja, jadi metode yang ketiga ini, metode lolohan induk ini mungkin bagi saya yang cocok. Untuk lolokan tangan effortnya sangat tinggi, saya tidak ada waktu. Untuk lolohan indukan setengah tangan juga masih ada effort di situ, karena kita harus meloloh setelah mata terbuka. Dan yang ketiga adalah lolohan induk, dan ini yang menurut saya yang terbaik. Selain anakannya insya Allah lebih sehat dan kuat karena dia langsung diloloh oleh indukannya, tahu yang terbaik, dan juga mungkin ada pelajaran-pelajaran dari induknya untuk cara berterbang, makan, dan lain-lain, sehingga diharapkan dengan cara lolohan induk ini anakan murai batu akan lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bagus. Tantangannya
kita harus belajar mulai untuk makan fur. Bagaimana caranya, nanti kita akan coba campurkan dulu dengan kroto. Aviary mini ini setelah diperbesar memang keadaannya cukup lebih nyaman buat burung-burung, sehingga saya tambahkan burung cucak jenggot dan cucak cungkuk di sini sebagai masteran juga mulai usia 0 sampai 1 bulan ini. Sedangkan untuk masteran berikutnya saya menggunakan M3 dan juga cucak cungkuk. Cucak cungkuk sebetulnya ada 1 pasang di sini. Yang sana ada cucak cungkuk. Tapi ini cucak cungkuk yang betina aja. Yang jantannya kita ambil untuk masteran. Nanti setelah masteran jeda, mungkin nanti akan kita masukkan lagi ke aviary ini. Untuk cucak jenggotnya juga ada di sini 1 pasang. Mudah-mudahan bisa berkembang biak juga di sini ya. Kemudian untuk perkembangan di aviary larwo yang di bawah juga sama ya, saya masukkan juga kandang jangkrik di sini. Dan kita masukkan juga burung masterannya adalah ciblek kristal. 1 jantan 2 betina. Yang larwo ini sampai sekarang masih belum bertelur lagi, setelah beberapa kali bertelur tapi telurnya dipatukin induknya. Dan ini adalah kolamnya, kolam aviary larwo dengan kayu santiginya, dan kadakanya juga subur-subur ya, hijau dan tumbuh dengan bagus. Ditambah juga ada pohon lengkeng.